roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan kesehatan yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita masih bisa berbagi ilmu melalui video YouTube ini yang telah saya buat. Baik, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang teknik pengutipan. Ya, jadi pekan lalu kita telah mempelajari bagaimana membuat proposal. Nah, selanjutnya dalam menulis proposal itu salah satunya yang perlu kita perhatikan adalah cara mengutip atau teknik pengutipan. Nah, bagi mahasiswa semua yang sudah memiliki buku, silahkan buka pada bab 10. Bab 11 ya, bab 11. Judulnya teknik pengutipan. Baik, selain itu saya memberikan saran kepada kalian semua supaya mencari referensi yang ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Jadi bukan hanya sekedar dari buku yang Anda sudah beli ataupun dari video ini, tetapi silahkan mencari referensi lain sebagai tambahan ilmu kalian semua. Baik, kita mulai saja teknik pengutipan. Nah, sebelum kita masuk, kita harus paham dulu apa sih itu mengutip. Ya, jadi kutipan itu adalah suatu gagasan atau ide, pendapat yang diambil dari berbagai macam sumber. Jadi idenya orang yang kita ambil atau gagasannya orang kita ambil, kita tuangkan dalam tulisan tak. Nah, proses pengambilan gagasan itu disebut dengan mengutip. Jadi sesuatu yang kita ambil dari manapun medianya. Nah, kalau itu gagasannya orang, itu idenya orang, berarti Anda sudah disebut dengan mengutip. Nah, gagasan itu bisa diambil dari kamus, kitab suci, ensiklopedi, artikel, laporan, buku, majalah, jurnal, internet, dan lain-lain sebagainya. Dari manapun sumbernya, bahkan dari hasil wawancara sekalipun. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengutip itu diartikan sebagai mengambil perkataan atau kalimat dari buku, baik itu fiksi atau non-fiksi. Ya, jadi kalau misalnya kita ambil dari misalnya cerpen, novel, komik, dongeng, dan sebagainya, baik itu secara lisan maupun secara tulisan, itu juga disebut kutipan. Jadi, kalau saya sendiri menyimpulkan bahwa apapun itu, ya kan, kalau itu bukan pendapat tak dan itu pendapatnya orang, mau itu secara verbal maupun secara tulisan, nah itu sudah disebut dengan mengutip. Ya, jika itu kita tuangkan dalam tulisan tak. Oke, next. Nah, itu tadi definisinya, pengertiannya. Kita lanjut ke fungsinya. Apa sih fungsinya kita mengutip? Nah, yang pertama ada 3 ya. Yang pertama, sebagai landasan teori karya ilmiah. Nah, pekan lalu kita sudah membahas tentang bab 2. Bab 2 itu kajian teori atau landasan teori, tempatnya teori-teori yang mendukung dari judul yang akan kita tulis. Nah, itu sebagai landasan teori karya ilmiah. Contoh pekan lalu, landasan teorinya atau kajian teorinya A. Definisi pengantar bisnis, B. Jenis-jenis pengantar bisnis, C. Ciri-ciri pengantar bisnis, D. Contoh-contoh pengantar bisnis misalnya. Nah, landasan teori itu yang ada di kajian teori itu perlu kita kutip. Nah, itu salah satu fungsinya. Nah, fungsi yang kedua sebagai pandangan atau acuan. Jadi teori itu yang kita kutip sebagai pandangannya orang atau acuannya dalam memberikan tanggapannya dalam sebuah tulisan. Nah, yang ketiga adalah penguat argumen. Nah, misalnya kita berargumen, terus untuk memperkuat argumen tak dan dapat dipercaya oleh orang, makanya kita butuh mengutip atau teori sebelumnya atau penelitian sebelumnya. Ya, jadi kita mengutip itu sesuai dengan argumen tak. Misalnya Anda berpendapat tentang apa misalnya. Nah, untuk memperkuat argumen Anda, carilah yang sinkron atau yang sesuai dengan pendapat Anda tersebut. Ya, dengan cara mengutip beberapa artikel misalnya atau dari buku. Oke, kita lanjut. Nah, selain fungsi, ada tujuan membuat kutipan. Tujuan tak membuat kutipan yang pertama, menegaskan isi uraian. Ya, yang kedua, membuktikan apa yang dikatakan. Nah, saya kasih contoh. Mahasiswa lagi ujian skripsi. Tetapi kalau hanya mengandalkan argumennya misalnya, Pak, saya berpendapat bahwa
setiap manusia itu dilarang misalnya menghakimi sesamanya dan sebagainya. Argumen kita seperti itu bisa lebih dipercaya oleh pembimbing atau penguji setelah kita memberikan sebuah kutipan atau referensi yang mendukung pendapat tak. Contoh, misalnya dari kitab suci yang memang orang melarang menghakimi sesamanya. Jadi kita cari teori yang memang berargumen seperti argumen tak, ya, supaya membuktikan apa yang kita katakan. Nah, seperti itu. Ketiga, menunjang apa yang diungkapkan. Ya, juga ini selain tadi membuktikan, juga menunjang apa yang diungkapkan. Jadi setiap kita presentasi atau kita menulis, usahakan cari teori yang ada kaitannya. Makanya orang selalu usahakan untuk rajin membaca, karena kadang dari apa yang kita baca itu sinkron dengan pemikiran-pemikiran tak. Nah, untuk memperkuat pemikiran tak, gagasan tak, ide tak, dan sebagainya, yaitu harus berlandaskan teori. Nah, teori itu kita ambil dari mana? Pendapat orang sebelumnya. Yang sebelumnya mungkin melakukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian tak, atau menulis sebuah buku yang ada hubungannya dengan, ada kaitannya dengan judul tak. Nah, itu boleh diambil sebagai penunjang apa yang kita tuliskan atau apa yang kita ungkapkan. Nah, jadi diingat ya, ada 3 tadi tujuan ini. Ada 3 tujuan membuat kutipan dan ada 3 juga fungsi kutipan. Nah, itu. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis kutipan. Jenis kutipan ini ada 2. Nah, yang pertama ada namanya kutipan tidak langsung. Ya, kutipan tidak langsung adalah kutipan dengan mengambil pendapat atau uraian dari buku atau sumber lain yang penyajiannya dengan bahasa sendiri. Jadi kutipan tidak langsung itu misalnya 2 kalimat kita ambil dari jurnal apa misalnya. Kemudian kita tambahkan kalimat tak atau kita gabungkan pendapat orang dan pendapat tak, dan ataupun kita sedikit mengubah dari pendapat si orang tersebut yang kita kutip. Nah, itulah yang disebut dengan kutipan tidak langsung. Kebalikannya dengan kutipan langsung. Kalau kutipan langsung, kutipan yang dari buku atau tulisan yang harus sama dengan aslinya, baik dengan susunan kata-katanya maupun tanda bacanya. Jadi sekalipun tanda bacanya ada tanda koma di situ tidak boleh dihilangkan, ada tanda titik tidak boleh dihilangkan, apalagi untuk mengubah kata-kata di dalamnya. Ya, jadi kebalikan, kalau kutipan langsung boleh diubah, kalau kutipan tidak langsung boleh diubah ataupun ditambahkan. Kalau kutipan langsung sama sekali tidak boleh diubah, baik itu tanda bacanya, kata-katanya, dan sebagainya. Nah, itu silahkan disimak baik-baik untuk perbedaan. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kita menulis sebuah karya ilmiah dan kita menggunakan 2 kutipan ini, itu sangat diperbolehkan. Tetapi pada karya ilmiah seperti skripsi, kemudian untuk menargetkan sebuah luaran seperti jurnal, itu sebaiknya dikurangi kutipan langsung. Ya, kalau boleh jangan terlalu banyak. Kalau dari rubrik 10 sampai 100, usahakan kutipan langsung itu sekitar 20% saja. Ya, selebihnya itu adalah kutipan tidak langsung atau argumen si penulis itu sendiri. Ya. Baik, selain tadi jenisnya, jadi jenis kutipan ini boleh kita gunakan dua-duanya. Ya, tidak monoton bahwa kalau bikin karya ilmiah baunya skripsi berarti harus kutipan langsung, tidak, tetapi dua-duanya boleh. Nah, itu tadi jenis kutipan. Kita lanjut ke teknik, atau ada 3 jenis teknik penulisan kutipan. Ya, 3 teknik mengutip. Nah, yang pertama yaitu teknik footnote. Nah, teknik footnote ini artinya catatan kaki yang biasa kita lihat dalam bentuk Word. Nanti saya perlihatkan juga, ada contohnya. Kalau misalnya kita menulis, model pengutipan catatan kaki atau disebut footnote, ini paling lengkap dan paling rigid dibandingkan dengan model pengutipan yang lain. Karena dia mencakup semua unsur sumber yang dikutip. Ya, seperti ini ya. Yang sebelah kanan silahkan dilihat. Misalnya kalimat ini atau paragraf ini saya kutip dari pendapatnya orang. Ini. Jadi semua misalnya isinya ukurannya 12 besar hurufnya, jadi nanti catatan kakinya itu ditampung semua di bawah. Nanti saya perlihatkan caranya. Ditampung semua di bawah dengan misalnya setiap paragraf beda kutipan, paragraf kedua beda kutipan, paragraf seterusnya juga beda. Itu semua dari 3 tadi yang kita kutip itu harus ada semua di catatan kaki di bawah sini posisinya. Ya,
Sambil saya perlihatkan. Ya. Contoh. Ya, ini. Ya, silahkan disimak baik-baik. Ini ada buku yang saya menggunakan teknik pengutipan catatan kaki. Nah, ini. Misalnya ini saya kutip dari ini ya, 2. Saya kasih simbol 2, berarti di sini nanti harus 2 juga. Nah, ini 2. Berarti paragraf yang pertama itu dari pendapatnya User Usman. Ya, saya ambil dari bukunya yang berjudul Menjadi Guru Profesional. Nah, ini namanya catatan kaki yang saya boleh nih. Ya, ini catatan kaki. Jadi kita ngutip semua dulu, tulis dalam bentuk Word, baru kita nanti seperti ini. Nah, cara menuliskan ini itu cukup kita klik di sini saja di akhir paragrafnya. Kemudian kita klik ya, layout, reference. Nah, ini. Kita klik ini insert footnote. Ya, ini. Jadi kita masuk di reference, kemudian klik ke insert footnote. Nah, tapi di ujung paragraf yang terakhir kita kutip. Nah, di sini. Jadi dia muncul seperti ini. Misalnya 4, jadi kita tulis di sini. Yang 4 ini dari mana kita ambil. Jadi caranya itu tulis namanya, kemudian judul bukunya kalau itu buku, kemudian di mana diterbitkan, ini contohnya ya, yang ini nomor 3. Nah, jadi caranya itu dia langsung ada tanda 4 di sini, berarti paragraf ini keempat yang kita kutip. Nah, setelah itu tulis nih di bawah sini. Jadi kalau ukurannya dia 12 di sini, berarti isi footnote-nya nanti di bawah, catatan kakinya itu cukup 10, ukuran 10. Ya, jadi isinya ukuran 12 ini kan isi ke atas. Nah, ini kan isinya. Nah, ini semua 2, kasih simbol 2, itu dari sini tadi ya, reference, kemudian klik insert footnote, dia langsung muncul. Kenapa dia muncul ke 4? Di sini 4 karena di sini sudah 3. Berarti ini kutipan ketiga, ini kutipan keempat. Oke. Nah, dari kutipan 4 ini contoh ya. Anda silahkan tulis di bawah kaki, makanya dia disebut footnote, catatan kaki. Namanya siapa, misalnya dari buku atau dari jurnal, tulis namanya seperti ini ya. Sebol ya, nomor 3 ini. Tulis namanya, kemudian judul bukunya, kemudian di mana diterbitkan, penerbitnya apa, misalnya Yayasan Bangun Indonesia dan UHAMKA Press tahun 2002. P1 itu berarti halamannya yang ke-1. Kalau ini halaman ke-15. Nah, diklik seperti itu. Nah, ini contoh teknik pengutipan footnote. Nah, biasanya itu kalau kita bikin skripsi, ada memang yang mengatur. Kembali lagi ya, ada memang kampus yang mengatur semua penulisan skripsi, misalnya Universitas Muhammadiyah Palopo, itu cara mengutipnya harus menggunakan footnote. Jadi Anda sudah tahu bagaimana cara footnote, ya ikuti seperti ini. Nah, kalau kita mengutipnya sudah benar seperti ini, maka Anda tidak akan disebut dengan plagiat atau mencuri tulisan orang. Jadi orang yang kita ambil idenya, gagasannya itu mereka tidak minta bayar saya, tetapi dia cukup cantumkan nama saya sebagai orang yang memiliki ide itu. Ya, jadi setiap tulisan orang yang diambil harus ditulis namanya dengan benar. Nah, inilah teknik, salah satu tekniknya. Jadi tidak masalah kita ambil di internet, dari jurnal, buku, dan sebagainya, terserah. Ya, yang penting Anda nulisnya harus benar, kutipnya harus benar. Nah, ini salah satu teknik yang saya ajarkan. Silahkan dipraktekkan kalau misalnya ada tugasnya dari dosen, atau nanti Anda pada saat menyusun sebuah karya ilmiah seperti skripsi, saya rasa tidak perlu tidak ada lagi kata bahwa Anda tidak tahu. Dan sebenarnya materi ini sudah banyak juga di YouTube yang lain. Nah, silakan pelajari secara otodidak ya. Nah, ini teknik yang pertama tadi. Oke. Kita lanjut ke teknik yang kedua. Oke, itu teknik catatan kaki ya. Jadi ingat, ditulis semua dulu, baru kasih kode tadi, masuk di reference, baru create footnote. Itu langsung muncul penomorannya. Kemudian di bawah kakinya, makanya dia disebut catatan kaki. Tulis dengan lengkap. Nah, kalau misalnya Anda kurang paham lagi, silahkan dilihat di bukunya, di bab 11 tadi, itu ada contoh pengutipannya.
Nah, kita lanjut ke teknik yang kedua atau teknik in-text. Nah, teknik in-text ini catatan perut. Jadi secara harfiah berarti catatan perut. Artinya pengutipan dilakukan di tengah-tengah perut. Ya, ingat ya. Pertanyaan, pendapat, atau data yang dikutip karena di tengah isi kutipan pun tidak sedetail footnote sebagaimana disebutkan di atas. Jadi memang footnote itu dia detail. Nama, kemudian judul buku, kalau dia buku, kemudian tempat penerbit. Kalau in-text dia tidak. Nah, silakan lihat contoh sebelah kanan ini. Nah, ini ya yang saya tunjukkan, silahkan diperhatikan. Nah, ini contohnya. Nah, ini dari atas sampai ke bawah, ini saya kutip dari bukunya Suparno. Nah, makanya dia berada di tengah-tengah. Seperti ini ya, berada di tengah-tengah, bukan di akhir seperti ini. Yang di tengah-tengah ini, itulah yang disebut dengan teknik mengutip in-text. Jadi paragraf ini saya ambil dari bukunya Suparno tahun 2004 halaman 40. Nah, Suparno 2004 halaman 40 berarti dia masuk dalam jenis, kita kembali ke jenis tadi, berarti dia masuk dalam jenis kutipan langsung. Kalau dia pakai halaman seperti ini, berarti dia jenis kutipan langsung. Tapi kalau jenis kutipan tidak langsung, tidak perlu menggunakan halaman. Cukup namanya saja, baru tahunnya. Ingat ya, cukup namanya saja dan tahunnya. Nah, itu perbedaan kedua jenis tadi. Tapi kalau kutipan langsung wajib ditulis seperti ini. Nama, tahun, dan halaman berapa kita ambil. Nah, ini. Jadi dia berada di tengah-tengah. Ingat, tidak ada teknik yang mengajarkan bahwa kita harus mengutip dan ditempatkan di awal paragraf. Jadi hanya ada 3. Footnote, kemudian in-text atau catatan perut, jadi ditulis semua dulu, baru di tengahnya kita kutip ini, baru boleh disambung lagi ke bawahnya. Misalnya pendapatnya siapa. Nah, itu contoh in-text. Jadi dia nama orangnya itu yang kita kutip berada di tengah-tengah tulisan. Ya. Itu teknik yang kedua. Nah, teknik yang terakhir namanya teknik endnote. Endnote ini kalau secara harafiah berarti catatan kaki juga, tetapi disebut dengan catatan akhir. Dia berada di setiap akhir-akhir paragraf. Ya. Disebut catatan akhir. Disebut catatan akhir karena pengutipannya itu diletakkan pada bagian akhir bab. Ya, poin-poin kutipan sama persis seperti footnote. Hanya saja letaknya di akhir setiap bab. Ya, itu. Jadi 3 teknik ya. Saya perlihatkan contohnya lagi kalau untuk endnote. Ini. Oke. Silakan juga dibuka bukunya ya. Nah, ini kalau ada contoh seperti ini berarti dia menggunakan teknik ini ya, Alwis 1986. Ini berarti menggunakan teknik mengutip in-text. Ya. Nah, saya perlihatkan lagi contoh pengutipan endnote. Nah, ini yang disebut tadi pengutipan endnote atau catatan setiap akhir paragraf. Nah, ini dia. Nah, ditulis semua dulu dari atas seperti ini, ya kan? Baru ditulis nama pengarangnya, buka kurung, tulis misalnya dari paragraf ini, saya ambil dari Brolinger 1981 halaman 149, baru dibalas kurung, baru dititik. Nah, itu teknik yang terakhir, endnote. Oke. Nah, jadi ingat ini tanda bacanya Brolinger, koma, baru tahunnya, baru titik 2, baru spasi, baru halamannya. Nah, seperti itu teknik pengutipan ketiga teknik itu. Dan saya mau setiap Anda dikasih amanah atau tugas dari dosen manapun, baik itu nanti Anda sudah semester 2, 3, 4, dan seterusnya, teknik pengutipan Anda harus benar. Nah, nanti apa yang kita kutip dalam isi, itu harus sesuai dengan daftar pustaka. Jadi berapa yang kita kutip di isi, sebanyak itu juga nanti daftar pustakanya di belakang. Kalau Anda sudah benar mengutip, ingat ya, gunakan 3 jenis kutipan itu. Ya, jadi kalau Anda sudah benar mengutip, Anda tidak akan disebut lagi plagiat. Ya, gunakan sebaik-baiknya dan jangan harus sesuai. Nah, ini saya perlihatkan cara penulisan selanjutnya, cara penulisan daftar pustaka. Oke. Kalau di bukunya silahkan buka halaman 222. Ya. Nah,
Kalau misalnya dikutip dari, misalnya tadi ya, Anda sudah kutip diisi. Penulisan daftar pustaka, saya boleh ya, ini contohnya. Penulisan daftar pustaka, jika referensinya atau sumber yang kita kutip itu dari buku, nah tulis seperti ini. Oke, jadi setiap buku itu dibalik namanya orang. Saya perlihatkan, ini contoh buku. Ini ya, dilihat. Nah, ini penulisnya ada 3 orang. Ada 3 orang. Nah, ada dari buku ini Anda mengambil sebagai referensi. Misalnya Anda disuruh buat makalah. Nah, dari buku ini Anda ambil referensinya berarti harus dibalik namanya. Misalnya Rahmat Soling Hamid menjadi Hamid, R.S. DKK dan kawan-kawan kalau misalnya lebih dari itu. Tapi kalau misalnya 2 boleh kita tulis Hamid R.S. dan Moding Basri. Jadi ingat, setiap nama itu dibalik. Jadi yang terkenal itu nama belakang. Jadi kalau misalnya nama saya sendiri, buku saya, Harmita Sari, jadi Sari, H, baru tahun buku. Nah, seperti ini yang sebol. Arikanto, S, Arikanto ini kita tidak tahu nama depannya karena sudah dibalik. Intinya nama belakangnya itu Arikanto. Sudah dibaliknya Arikanto, S, tahunnya itu buku tahun berapa. Nah, silahkan dilihat di halaman sampul. Ya, di halaman sampul ini ada. Nah, misalnya buku ini 2019. Nah, tulis tahunnya. Ingat ya, ini daftar pustaka jika sumbernya dari buku. Jadi penulisan daftar pustaka itu susah-susah gampang karena setiap sumber yang diambil pasti beda cara menulis daftar pustakanya. Nah, setelah nama, tahun, silahkan tulis buku, judulnya, judul bukunya. Judul bukunya itu ditulis semua, bukan cuma judul besar atau judul kecil. Jadi judul besarnya dulu ditulis semua, baru tulis judul kecilnya. Ditulis semua dan dimiringkan. Nah, kita lihat contoh yang sebol ini, dimiring ini prosedur sampai praktik itu dimiringkan. Kemudian diterbitkan di mana? Nah, silahkan dibuka lagi dalam sini. Kalau ini misalnya diterbitkan di Banten. Dilihat di sininya ya, cover sininya Banten. Nah, kalau buku yang ini yang sebol berarti dari Jakarta. Nah, nama penerbitnya apa? Tidak usah susah, lihat saja di cover belakang. Cover belakang itu kadang disebut di sini. Nah, titik Jakarta baru titik 2 spasi nama penerbit misalnya ini yang sebol berarti Rineka Cipta. Kalau buku ini misalnya CVAA Rizky, titik diakhiri dengan tanda titik. Titik-titiknya, koma dan tanda bacanya itu sangat diperhatikan. Ya, tidak boleh salah. Ya, jadi ini contoh penulisan daftar pustaka jika sumbernya dari buku. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh daftar pustaka jika diambil dari jurnal. Nah, ini contohnya. Tetap sama ya, nama itu dari manapun sumbernya tetap dibalik. Jadi Junarti T, jadi Junarti, T ini mungkin tadi nama pertamanya tapi disingkat, T titik tahun. Nah, tahun berapa itu jurnal terbit. Kemudian ini judul jurnalnya, misalnya peramalan basen pada model ART dengan metode 2 tahap. Kemudian tulis apa nama jurnalnya. Ya, jurnal penelitian sains dan teknologi. Nah, angka 6 ini adalah volumenya dan 1 ini nomornya. Kalau di jurnal dia itu pakai volume dan nomor. Nah, titik diperhatikan ya, ini balas-balas kurungnya. Kemudian titik 53 sampai 66. Ini jurnalnya, dia mulai dari halaman 3 sampai 66. Bukan halaman yang kita kutip, tetapi jumlah halamannya 53 sampai 66. Gitu ya. Nah, ini kalau dari jurnal dengan satu nama, satu nama penulisnya. Oke, jadi yang dimiringkan itu beda dengan buku. Kalau buku tadi judulnya. Nah, kalau jurnal, nama jurnalnya yang dimiringkan. Nah, ini. Oke, diperhatikan ya, ini nama jurnalnya. Kalau di jurnal itu pasti ada volume ini volume 6, nomor 1, halaman jurnal ini mulai 53 sampai 66. Bukan berarti 53 sampai 66 yang kita kutip, tapi halaman jurnalnya. Ya, seperti itu ya. Kemudian ini yang contoh B, hampir sama dengan yang di atas, jurnal juga tetapi dia dengan 2 penulis. Jadi boleh kita menggunakan kata dan seperti ini, yang disingkat ini ya, ini. Boleh, kalau ini 2 penulis, selebihnya sama. Oke. Itu kalau dari jurnal, kemudian sumbernya dari
Coba ya kita lihat. Jika sumbernya dari internet. Jadi lihat saja buku tak. Kalau misalnya nanti Anda lupa, misalnya Anda sudah nonton video, kemudian suatu saat misalnya di semester 3 atau semester akhir nanti Anda bikin karya ilmiah seperti proposal, skripsi, makalah. Intinya kalau karya ilmiah disuruh bikin nih, apapun jenisnya, harus benar cara mengutip tak dan harus benar cara penulisan daftar pustaka tak di belakang. Ya, ya itu. Kemudian ini paling sering nih, jika sumbernya dari internet. Oke. Ini paling sering karena apa-apa cari di internet. Ada tugas langsung cari di internet. Boleh cari di internet tapi nggak boleh di copy paste. Boleh diambil tulisannya orang tapi ngutipnya harus benar. Nah, itu pesan saya ya. Nah, ini contohnya kalau dari internet saya boleh ya. Nah, ini. Tetap nama itu dibalik. Jadi kalau di internet hanya cari lihat blog-blog terus tidak ada nama, tahun, judul dan sebagainya, jangan diambil. Karena nanti akan susah kita bikin daftar pustakanya. Jadi cari yang ada namanya. Kalau misalnya kita buka tab pertama, oh ternyata tidak ada nama, jangan diambil. Carilah yang ada namanya, tahun, judulnya. Ya, seperti ini. Nama itu walaupun dia diambil dari internet tetap dibalik seperti ini. Kemudian tahun, kemudian buka petik, tanda petik, kemudian judul artikel tersebut apa. Kemudian ditutup kembali pakai tanda petik, baru titik. Nah, karena dia online, karena kita ambil dari internet, buka kurung, baru tulis online. Terus balas kurung lagi, baru titik ki, baru tulis ki tersedia titik 2. Nah, linknya itu silahkan di copy dari, misalnya dari sini ya. Ini nih, saya buka seperti ini. Nah, cara menghitung, ini ya, menghitung cepat misalnya. Nah, ini bol yang di atas ini silahkan di copy di sini ya. Baru Anda paste tadi di sini yang saya klik. Nah, di sini HTTP-nya itu di copy paste saja dari link yang kita buka. Nah, setelah itu tidak ada tanda titik di sini, langsung buka kurung, diunduh pada kapan? Ya, kalau misalnya tanggal sekarang berarti diunduh pada 30 Desember 2020 balas kurung. Jadi kapan ki ambil waktu itu juga yang dituliskan, dicantumkan di sini. Nah, ini cara penulisan daftar pustaka dari internet. Jika artikelnya diambil dari internet. Ya, selebihnya silahkan dipelajari sendiri, misalnya diambil dari majalah, kemudian diambil dari email juga ada, surat kabar. Ya, ini semua ya, ini dari email. Lengkap di bukunya, contoh-contoh, definisi, dan contohnya. Jadi selebihnya silahkan dipelajari secara otodidak. Kemudian saya berharap kalau misalnya nanti ada tugas, tidak ada lagi yang salah penulisannya. Kalaupun Anda lupa, silahkan dibuka kembali bukunya. Ya, kalau Anda sudah terbiasa mengutipnya benar, menulis daftar pustakanya benar, itu akan terasa nanti pada saat Anda semester akhir. Ya, karena Anda sudah kebiasa membuat itu. Tapi kalau selama ini Anda hanya dibuatkan misalnya tugasnya dan sebagainya, maka pada saat semester akhir juga nanti Anda akan kewalahan dalam membuat sebuah karya ilmiah, yaitu skripsi. Ya, jadi saya berharap kepada adik adinda semua untuk belajar secara otodidak sekalipun ini pandemi. Jangan hanya mengharap kalau misalnya dari video saya kurang atau dari buku saya yang Anda baca itu masih kurang, silahkan cari referensi lain. Karena untuk materi tentang karya ilmiah ataupun teknik pengutipan ini banyak sekali di internet. Ya, silahkan juga buka video-video yang lain. Baik, mungkin untuk penjelasan saya tentang teknik pengutipan cukup saja. Kalaupun ada pertanyaan, nanti kita buka kelas lagi di Google Meet atau kita ngobrol di ruang grup WhatsApp, dan boleh juga di kolom komentar YouTube saya. Silahkan dikomentari kalau misalnya ada yang tidak paham, insya Allah nanti akan dibahas. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata saya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds
Let's jump in.